Tes tes 1 2 3. Ali Mishaila. Sapa atuh Bradku kali-kali. Oke siap Brad, sehat selalu ya. Nurasni. Halo Bradku, salam hangat dari Makassar. Wih, apa kareba Brad? Boleh request nama Bradku? Raihan. Siap Brad. Muhammad Alvino Hasri. Min izin kasih saran upload videonya sehabis asar apa maghrib gitu, biar pas buka ada yang nemenin. Hehe. Oke siap Brad, diusahakan ya. Nah, sebuah film tentang seorang pencuri jenius dan handal, tapi malah gak sengaja membongkar kebusukan seorang presiden Amerika. Waduh, skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gas ke. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang pencuri jenius dan sangat profesional bernama Luther. Meskipun usianya agak muda lagi, Luther tetap menjalani profesi itu dan selalu mengisi waktu luang dengan mengikuti kelas menggambar. Diketahui Luther hanya hidup sendiri karena sang istri udah meninggal. Profesi yang sangat beresiko itu membuat Luther jauh dari anaknya karena hingga hari ini anak Luther gak mau bertemu dengannya. Pada suatu malam, Luther beraksi melakukan pencurian di rumah seorang pengusaha terkenal. Luther terlebih dulu memeriksa situasi, meskipun katanya si pengusaha itu lagi gak ada di rumah. Dirasa udah aman, Luther masuk ke dalam rumah lalu mematikan semua kamera pengawas. Dan inilah Absolute Power. Luther sangat hati-hati karena rumah tersebut pasti punya sistem keamanan yang canggih. Luther sangat terkesan karena rumah tersebut terdapat banyak lukisan yang indah, tapi tujuan Luther bukan itu, melainkan uang dan perhiasan. Luther mulai masuk ke kamar utama hingga menemukan sebuah cermin 2 arah. Luther segera membuka dan ternyata terdapat ruangan yang menyimpan uang dan barang-barang berharga lainnya. Luther segera mengambil emas, jam tangan mewah, serta uang tanpa menyisakan sedikit pun. Di tengah-tengah itu Luther terkejut karena istri dari si pengusaha datang, tapi bersama orang yang punya pengaruh besar, yaitu Presiden Amerika bernama Alan. Waduh, Luther menjadi sangat ketakutan karena aksinya bisa ketahuan dan selain itu, pasti nyawa Luther juga bisa terancam. Luther memilih bersembunyi di ruangan dan melihat apa yang dilakukan istri si pengusaha dengan Presiden Amerika. Akhirnya Luther melihat sebuah rahasia besar, yaitu perselingkuhan. Dengan matanya sendiri, Luther melihat mereka bermesraan dan udah gak sabar ingin saling memuaskan. Luther gak bisa melarikan diri, apalagi di depannya ada rahasia besar yang jika dibongkar maka seluruh Amerika akan gempar. Pada awalnya mereka saling menikmati, tapi karena Alan sangat kasar membuat istri si pengusaha gak senang dan menampar Alan. Tentu Alan sangat gak terima dan akan menyiksa selingkuhannya itu demi memuaskan dirinya. Kini situasi pun berubah karena Alan terus memaksa hingga terjadi aksi baku hantam. Dikarenakan udah tanggung, Alan mencekik si wanita itu dan berusaha sensor. Tapi si wanita itu mengambil pisau dan menusuk lengan Alan. Itu membuat Alan sangat tertekan, apalagi selingkuhannya itu seperti udah kesetanan. Dan kemudian beruntung Alan diselamatkan oleh pasukan Secret Service atau Pas Pampres yang datang tepat waktu. Mereka gak ada pilihan lain karena jika dibiarkan maka Alan yang akan dibunuh. Mereka sangat kebingungan karena itu di luar protokol. Tapi bagaimanapun caranya, kejadian tersebut jangan sampai diketahui publik.
Gak lama kepala kantor kepresidenan bernama Gloria datang dan sangat terkejut karena istri dari si pengusaha udah tewas. Pas Pampres pun akan segera menghubungi polisi agar membereskan kasus ini. Tapi sontak Gloria menolak karena itu akan membuat urusan menjadi semakin runyam. Akhirnya Gloria meminta agar mereka membereskan tempat itu dan membuat skenario palsu demi melindungi citra presiden. Maybe I should call the police now. Sementara itu Lucer tampak panik melihat semua kejadian tersebut tepat di hadapannya. Lucer terus berjaga dan akan menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Lucer merasa gak habis pikir karena orang yang seharusnya mengurus kebijakan dan menjadi teladan masyarakat Amerika malah melakukan kejahatan yang sangat-sangat bejat. Diketahui ternyata selain terlibat dalam pembunuhan, Alan juga diduga kuat punya kasus korupsi yang jika dibongkar bisa sangat menggemparkan Amerika. Saat mereka akan pergi, Lucer melihat pisau yang digunakan membunuh terjatuh dan akan dia ambil saat situasi udah aman. Gak lama akhirnya Lucer keluar lalu mengambil barang bukti yang tertinggal untuk diamankan. Gak lupa Lucer juga mengambil kalung yang sebelumnya digunakan oleh selingkuhan Alan. Kemudian Lucer buru-buru kabur karena pas Pampres sadar ada barang yang tertinggal. Beruntung Lucer bisa keluar tepat waktu lalu terus berlari masuk ke area hutan menuju mobil sambil membawa uang dan perhiasan hasil curian. Tapi aksi Lucer itu udah ketahuan dan pasukan itu pun gak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, Lucer terus berlari jauh ke tengah hutan karena jika berhenti maka dia akan dihabisi. Lucer terus berlari hingga tiba di mobil dan akhirnya berhasil melarikan diri. Gloria sangat-sangat marah karena gagal menangkap orang yang bisa membongkar semua kebusukan Alan. Meskipun Lucer melakukan pencurian, tapi Gloria gak bisa melaporkannya karena justru akan menjadi bumerang. Apalagi Lucer punya barang bukti serta sidik jari dari tempat kejadian. Looks like he stole a whole bunch of money. Di keesokan hari Lucer pergi ke sebuah tempat karena ingin bertemu dengan sang anak yang bernama Kate. Lucer mencoba mengajaknya bicara tapi Kate terlihat gak peduli karena masih sangat kecewa pada ayahnya itu. Lucer pun segera meminta maaf pada Kate karena selama ini dia gak pernah menjadi ayah yang baik dan gak lama lagi Lucer akan pindah ke luar negeri. Kate gak banyak bicara karena berada di satu negara yang sama pun Lucer jarang menemuinya. Di lain sisi, para polisi mengecek tempat kejadian semalam demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Para polisi merasa heran karena seperti banyak sidik jari yang udah dihapus, apalagi kematian istri pengusaha itu sangat janggal jika dibunuh oleh si pencuri. Seorang polisi bernama Frank semakin bingung karena berdasarkan pengecekan istri si pengusaha itunya seperti ada yang mengecek hingga Frank bertanya-tanya karena bisa-bisanya si pelaku mengecek dulu setelah membunuh. Sementara itu Lucer kini pergi ke sebuah hotel tempatnya menyembunyikan semua harta hasil pencurian. Lucer mengamankan dengan sangat rapi dan terlihat sangat banyak, apalagi selama 20 tahun terakhir ini aksi Lucer sama sekali gak pernah ketahuan. Diketahui harta yang semalam dicuri bernilai sebanyak 5 juta dolar atau sekitar 85 miliar rupiah. Wow! Di tempat lain suami dari wanita yang tewas dibunuh yang kita panggil aja dia Rayhan aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, terlihat sangat bersedih karena gak menyangka dengan kejadian itu. Rayhan ditemui oleh Frank menanyakan beberapa hal karena banyak yang janggal. Rayhan berkata bahwa wanita itu adalah istri keduanya dan umurnya terpaut sangat jauh. Awalnya Rayhan gak ingin menikah lagi tapi sangat kesepian setelah kematian istri pertamanya. Rayhan memohon agar Frank bisa segera menemukan si pelaku yang kemungkinan juga orang yang telah mencuri semua uang dan perhiasannya.
Pada malam hari, Alan memberitahu Gloria bahwa besok akan mengadakan konferensi pers dan mengajak Rehan demi menutupi semua kejahatannya. Alan merasa bahwa Rehan seperti ayah baginya karena telah memperjuangkan banyak hal sampai Alan bisa terpilih menjadi presiden. Meski begitu, tapi Alan gak terlalu menyesali perbuatannya karena istri Rehan benar-benar sangat menggoda. Wah gila sih, mental presiden kok kayak gini amat ya? Di waktu yang sama, Lucer menemui seorang teman agar dibuatkan paspor palsu karena akan kabur ke luar negeri. Lucer merasa bahwa hidupnya udah sangat terancam karena menjadi saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Amerika. Meskipun berat harus meninggalkan Kate, tapi Lucer gak punya pilihan lain. Sementara Frank terus mencoba memecahkan kasus pencurian dan pembunuhan itu, Frank belum menemukan petunjuk apapun, tapi dia merasa ada sesuatu yang kompleks dan mungkin melibatkan orang penting, bukan hanya sekedar pencurian dan pembunuhan aja. Gak lama Frank ditemui oleh Pas Pampres mengajak saling kerjasama memecahkan kasus itu. Sebenarnya dia gak mau jika Frank tahu lebih jauh karena bisa jadi kebusukan Presiden Amerika bisa terbongkar, tapi Frank sama sekali gak curiga karena Alan punya kedekatan dengan Rehan. Keep in touch. Di malam hari, Rehan bertemu dengan seorang sniper memintanya membantu menghabisi orang yang telah membunuh istrinya. Rehan akan memberikan bayaran sebesar $1 juta atau sekitar 17 miliar rupiah, bahkan akan digandakan jika bisa berhasil dengan cepat. Rehan pun meminta agar sniper itu menunggu informasi dari Pas Pampres. Selling sin is easy. Di lain sisi, Frank berhasil mendapatkan data pencuri paling jenius yang gak lain dan gak bukan, yaitu Lucer. Frank akan mencoba mencari Lucer dan menanyakan beberapa hal agar Frank juga bisa menemukan petunjuk. Meskipun Frank curiga, tapi faktanya selama hampir 50 tahun, Lucer gak pernah sekalipun membunuh dan hanya mencuri aja. Akhirnya Frank berhasil menemukan Lucer, tapi tentu Lucer udah punya persiapan. Lucer berkata bahwa Frank sangat cerdas, padahal biasanya polisi lain sampai berminggu-minggu untuk menemukannya. Mereka pun ngobrol sambil menikmati sarapan, dan Lucer menjawab semua pertanyaan dari Frank. Lucer berusaha setenang mungkin agar gak dicurigai, karena Frank bukan polisi sembarangan. Goodbye. Di malam hari, Lucer diam-diam masuk ke rumah Kate karena gak lama lagi Lucer akan pergi jauh. Lucer memeriksa ke semua tempat dan memberikan beberapa makanan karena Kate sering lupa membuat persediaan. Here at this courthouse, I'm having this press conference here. 3 hari kemudian Lucer bersiap pergi, tapi dia berhenti sejenak sambil menunggu jadwal penerbangan. Di tengah-tengah itu Lucer melihat konferensi pers dari Alan dan sangat gak bisa diterima karena Alan memanipulasi kejadian. Lucer merasa bahwa Alan sangat kejam dengan memanfaatkan kesedihan Rehan demi mendapatkan simpati dari masyarakat. Akhirnya Lucer membatalkan kepergiannya dan akan membongkar semua kebusukan Alan. Thank you. Dari sana Lucer menyamar di tengah para pengunjung, menjadi turis mengunjungi White House. Diam-diam Lucer menyimpan amplop berisi foto barang antik untuk diberikan pada Gloria. Amplop itu langsung diterima oleh Gloria dan merasa seperti dilecehkan karena orang yang punya rahasia besar itu malah bisa berkeliaran seenaknya. Seketika seorang Pas Pampres berkata bahwa sebaiknya dulu melapor polisi dan mungkin masalah akan selesai. Tapi Pas Pampres lain berpikir beda karena dia akan menghabisi Lucer demi melindungi reputasi presiden. Sementara itu saat ini Frank menemui Kate menanyakan beberapa hal tentang Lucer. Frank merasa kagum dengan Lucer karena aksinya gak pernah ketahuan, tapi Frank tetap curiga bahwa Lucer tahu apa yang terjadi di malam pembunuhan itu. Frank terus membujuk Kate dan akhirnya mendapat informasi bahwa Lucer akan pergi ke luar negeri. Kate berkata jika Lucer bisa ada di mana aja dan dalam sekejap bisa langsung menghilang. How long has he lived here? Years.
Kemudian Frank mengajak Cat pergi ke rumah Luther karena ternyata selama ini Cat gak tahu tempat tinggal ayahnya. Cat merasa sangat sedih karena selama ini ayahnya menyimpan banyak foto keluarga, bahkan foto Cat saat momen-momen bahagia. Meskipun Luther gak pernah menemuinya, tapi entah kenapa Cat merasa bahwa ayahnya itu selalu berada di dekatnya. Cat merasa bersalah telah membenci ayahnya karena gak terima menjadi seorang pencuri. Atas hal itu, Frank meminta agar Cat membujuk Luther agar bertemu di sebuah tempat demi membuktikan siapa orang yang telah mencuri dan membunuh. Frank janji akan menjamin keselamatan Luther jika gak terbukti bersalah. Gak lama Cat menghubungi Frank karena udah janjian dengan sang ayah untuk bertemu. Cat meminta Frank agar menepati janji karena gak ingin terjadi apa-apa pada ayahnya. Tanpa disadari, obrolan tersebut udah disadap oleh Pas Pampres dan mereka pun bersiap untuk menghabisi Luther. Pada malam hari, Cat sangat gelisah karena berpikir apakah benar ayahnya adalah seorang pembunuh. Cat terus menunggu balasan pesan dari sang ayah demi membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Di waktu yang sama, Luther mendengar pesan suara dari Cat dan akan segera menemuinya demi meyakinkan bahwa Luther bukan seorang pembunuh. So you all know where you're supposed to be and when you're supposed to be there. Di keesokan hari, Frank mengadakan rapat bersama para polisi untuk menangkap Luther. Frank meminta agar semua mendengarkan petunjuk dan menjalankan sesuai dengan rencana karena jika lengah sedikit aja, Luther pasti bisa kabur. Here you go, sir. Thanks, can I have some cream? Sure. Sementara di lain sisi, sniper yang disewa oleh Rayhan bersiap di posisi menunggu perintah untuk menembak Luther. Gak jauh dari sana, Frank meminta para polisi agar bersiap dan menunggu aba-aba untuk menangkap Luther. Selain sniper dan Frank, ternyata ada seorang Pas Pampres yang juga bersiap dengan senapan karena akan menghabisi Luther demi melindungi reputasi presiden. Gak lama terlihat Cat udah datang lalu menunggu kedatangan sang ayah. Tentu Frank dan para sniper juga bersiap menunggu Luther datang. Frank terus memperhatikan Cat tapi dia lupa gak memperhitungkan sesuatu karena bisa jadi Luther datang dengan menyamar. 30 menit kemudian dari kejauhan Luther datang mengenakan jas panjang serta topi. Luther udah berjaga-jaga karena pasti dia udah dipantau oleh para polisi. Dengan cepat Frank memerintahkan agar semua polisi bersiap untuk segera menangkap Luther. Tanpa basa-basi, Luther meminta Cat agar percaya bahwa dia bukan pembunuh, tapi kemudian para polisi segera mendekat karena tiba-tiba ada peluru yang ditembakkan dan hampir aja mengenai Cat. Frank sama sekali gak tahu dan meminta para polisi agar mencari dari mana arah peluru itu berasal karena Frank sama sekali gak menyiapkan sniper. Kemudian Frank menyadari bahwa Luther telah melarikan diri, bahkan udah mengganti pakaiannya. Dari sana Frank mengantar Cat ke apartemen karena takut ada penjahat yang mengincarnya. Frank meminta agar Cat memberitahu jika terjadi apa-apa karena Frank telah membuat Cat dalam bahaya. Ternyata Frank mulai terpesona dengan kecantikan Cat dan memberikan kode bahwa Frank masih single. Tapi Cat gak terlalu tertarik karena kepala Frank udah gundul. Lagi pula Cat ingin menjadi wanita karir. Sebelum pergi Cat menawari minum tapi gak habis pikir karena kulkasnya udah penuh. Cat merasa sangat senang karena sang ayah pasti ada di sana. Lock it behind me. Setelah Frank pergi, akhirnya Luther keluar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Cat. Awalnya Luther udah bulat ingin keluar negeri, tapi karena mendengar pidato dari Alan, Luther memutuskan akan bertahan dan membongkar semua kebusukannya. Mendengar hal itu, Cat merasa khawatir karena orang yang Luther lawan bukan orang sembarangan, melainkan orang nomor 1, yaitu Presiden Amerika. Luther pun mencoba menenangkan Cat bahwa dia akan baik-baik aja. Pada keesokan hari, Luther menyamar memberikan sebuah kado untuk Gloria. Diam-diam Luther telah meniru tulisan tangan Alan agar Gloria berpikir bahwa itu pemberian darinya. Gloria sangat senang karena kado tersebut berisi kalung berlian yang sangat mewah, tapi tanpa dia sadari itu adalah kalung yang digunakan istri Rayhan di malam saat dia dibunuh.
Dengan pede Gloria mengenakan kalung itu di malam hari dan sontak membuat Alan sangat kaget. Alan segera mengajak Gloria berdansa sambil memberitahu bahwa kalung itu milik istri Rayhan dan Alan gak pernah memberikannya pada Gloria. Tentu Gloria sangat kecewa sekaligus kaget dan takut karena Luther masih berkeliaran dan kemungkinan akan nekat membongkar kejahatan mereka. Kemudian Gloria memberitahu Alan bahwa Luther sebelumnya mengirimkan foto barang bukti. Meskipun kaget, Alan menutupinya dengan tertawa agar gak ketahuan karena di sana lagi banyak tamu penting. Dari sana Alan mengumpulkan Gloria dan Pas Pampres agar memeriksa pemberian dari Luther. Alan gak habis pikir karena Luther mempelajari dengan baik tulisannya sampai sangat sulit dibedakan karena sangat mirip. Alan pun meminta mereka agar segera menghabisi Cat, apalagi ternyata Cat adalah seorang jaksa dan pasti akan ikut membongkar kebusukannya. Beberapa saat kemudian Luther menghubungi Frank menanyakan apakah Cat baik-baik aja. Tapi Luther sangat terkejut dan buru-buru pergi karena diberitahu bahwa penjagaan Cat diambil alih oleh pasukan Secret Service yang artinya Cat dalam bahaya. Di lain sisi Cat pergi ke dekat danau yang sering dia kunjungi. Tanpa disadari Cat diikuti oleh Pas Pampres dan tentu Luther terus tancap gas karena sangat khawatir akan terjadi hal buruk pada Cat. Setibanya di sana Cat bersiap akan pergi, tapi dari belakang mobil Pas Pampres mendorongnya. Cat terlihat sangat panik karena di depannya ada jurang dan kemudian gak lama Luther tiba berpapasan dengan Pas Pampres yang telah mencelakai Cat. Luther mencoba mengecek kondisi Cat, tapi karena jurangnya sangat dalam, akhirnya Luther menghubungi ambulan. Saat ini Cat belum sadarkan diri karena lukanya sangat parah dan belum ada tanda-tanda membaik. Tanpa disadari, seorang Pas Pampres menyamar menjadi dokter dan berniat membunuh Cat. Secara diam-diam dia masuk ke ruangan Cat akan menyuntikkan racun. Beruntung Luther datang tepat waktu dan balik menyuntikkan racun pada orang itu. Dia terus memohon agar Luther jangan membunuhnya karena yang dia lakukan hanyalah untuk melindungi kepala negara. Tapi Luther gak ingin tinggal diam karena udah mencelakai Cat dan akhirnya Luther pun menghabisinya. Dari sana Luther mendatangi Frank dan sontak membuatnya terkejut karena bisa-bisanya Luther masuk ke rumahnya. Luther memberikan pesan pada Frank bahwa penjahatnya sebentar lagi akan terbongkar. Kemudian entah gimana caranya Luther berhasil menyamar menjadi sopir Rayhan. Wah, gila sih nih orang. Luther memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa selama ini istri Rayhan selingkuh dengan Alan dan dia juga mati dibunuh oleh para pengawal Alan. Tentu Rayhan sangat kaget dan gak menyangka jika Alan lah dalang dibalik semua kejahatan ini. Are you familiar with how to get to my townhouse, Luther? Luther juga jujur bahwa dia tahu semuanya karena lagi mencuri uang dan perhiasan, tapi di tengah-tengah itu Alan dan istri Rayhan masuk untuk sensor. Rayhan sempat gak percaya karena gak mungkin Alan tega melakukan itu semua, tapi Luther terus meyakinkan dan memberikan barang bukti hingga akhirnya Rayhan percaya dan akan segera pergi menemui Alan. Saat Rayhan pergi, Luther mencoba menemani, tapi Rayhan ingin sendiri demi harga diri. Luther hanya diam dan merasa bahwa Rayhan sangat mencintai istrinya. Di lain sisi, Frank dan para polisi mendatangi kediaman seorang Pas Pampres dan sangat terkejut karena dia udah tewas. Ternyata Pas Pampres itu memilih bunuh diri karena gak mau terlalu jauh membela presiden yang udah melakukan banyak kejahatan, mulai dari korupsi sampai skandal merebut banyak istri orang lain dan terlibat dalam pembunuhan. Kembali pada Rayhan, akhirnya dia bertemu dengan Alan dan saking akrab, Rayhan gak perlu membuat janji. Rayhan segera mengambil pisau berniat menyerang Alan demi harga diri. Walter,
Sementara Lucer kembali ke rumah sakit untuk menemani Kate karena kondisinya masih belum membaik. Kemudian Lucer melihat berita bahwa Alan dinyatakan telah bunuh diri dan informasi yang publik terima karena Alan mendapatkan banyak tekanan. Lucer merasa bahwa semua itu pantas Alan dapatkan karena telah mengkhianati orang yang selama ini membantunya menjadi presiden yang gak lain dan gak bukan yaitu Rayhan. Gak lama Lucer melihat Frank menjenguk Kate, tapi entah kenapa Frank sama sekali gak menyapa dan malah pergi. Lucer berkata pada Kate bahwa Frank kemungkinan suka dengannya, tapi takut karena ayahnya adalah Lucer. Sambil menunggu Kate sembuh, Lucer memilih untuk menyelesaikan lukisan Kate agar bisa dia berikan saat nanti Kate udah sembuh. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gila ya ini film. Coba deh Brad kalian tonton langsung full filmnya ya, karena seru banget. BTW Brad, maaf ya kalau suara saya agak-agak gimana gitu. Maklum, rekaman suaranya sambil puasa. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.